Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema renungan hari ini adalah kemahakuasaan Allah. Ayat Alkitab terambil dari Yesaya 66 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam masa pandemi ini, banyak orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen, mulai mempertanyakan tentang kemahakuasaan Allah. Mereka berkata, benarkah Allah masih berkuasa atas dunia ini? Kalau iya, mengapa ia membiarkan pandemi ini terjadi? Dan seluruh dunia mengalami dampak negatifnya. Bapak Ibu, waktu saya mencoba merenungkan pertanyaan ini, dan pada saat saya membaca bagian ini, bagian firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa Allah masih tetap berkuasa sampai hari ini. Kalau Allah berkuasa dalam hidup kita, artinya yang pertama, Allah berkuasa atas kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan, serta hal yang baik maupun yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Dan kemahakuasaan Allah itu meliputi alam, seluruh alam semesta ini. Sehingga tidak satu pun kejadian yang terjadi di dalam dunia ini yang Tuhan tidak berkuasa atasnya. Apa artinya kemahakuasaan Allah? Yang kedua, saya mencoba memahami bahwa kemahakuasaan Allah itu menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang utama dan tertinggi kekuasaannya di alam semesta ini. Ia mencipta, memelihara dan memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu dan semua makhluk ciptaan berada di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu, kalau kita tahu dan kita memahami bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup kita di tengah-tengah pandemi ini? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita datang dan melekat pada Kristus sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menjalani masa pandemi yang sulit dan serba terbatas ini. Mari kita datang kepada Dia. Kita mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk boleh menjalani bahkan melewati pandemi ini. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, maka mari Bapak Ibu, saya mengajak kita menjalani hidup kita dengan baik dan bertanggung jawab. Serta kita peka dan prihatin terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga hidup kita, dimanapun kita berada, hidup kita bisa bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas alam semesta ini, maka mari Bapak Ibu, nikmatilah hidup kita sehari lepas sehari bersama dengan Allah, supaya kita tidak stres, khawatir, dan kecewa menjalani bahkan melewati masa pandemi ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Sekalipun pandemi belum berakhir dan pandemi masih terus berlangsung, yakinkan kami bahwa kekuasaan-Mu jauh lebih besar dari segala yang terjadi di alam semesta ini, termasuk pandemi ini. Ajarlah kami untuk percaya dan berharap kepadamu senantiasa. Dengan bagaimana kami menjalani hidup kami hari lepas hari terus datang dan melekat kepadamu. Bagaimana kami boleh menjalani hidup kami dengan baik dan bertanggung jawab. Dan peka dan prihatin dengan sesama kami sehingga hidup kami dimanapun kami berada boleh bermakna dan bermanfaat bagi sekeliling kami. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami menjalani hidup kami untuk menikmati hari lepas hari. Sehingga kami tidak takut dan khawatir, tapi kami boleh merasa aman dan nyaman bersama dengan Tuhan yang maha kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.